Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran ke-10 semester 2, yaitu ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah berterima kasih. Berterima kasih atas apa? Berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah nikmatnya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pembahasan yang pertama adalah nikmatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada siapa anak-anak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah memberikan kasih sayang dan nikmat kepada kita semuanya. Maka dari itu, anak-anak harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu tidak cukup mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah, tidak. Tapi harus dengan cara menggunakan nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari bersyukur apa ya anak kira-kira? Ayo yang bisa menjawab siapa? Oke, betul. Kebalikan dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kufur. Apa itu kufur? Kufur adalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan mengurangi nikmatnya dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti siksaku akan sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Selanjutnya, manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ya anak-anak? Ya, betul. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat kita. Yang kedua, kita akan jauh dari sifat ingkar, sifat kufur ya terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita akan terhindar dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah atau berhusnudzon dan kepada sesama manusia. Yang keenam, kita akan terhindar dari sikap sombong atau takabur. Yang terakhir, hati kita akan lapang, akan tenang dan bahagia.
soleh dan solihah, setelah tadi mendengarkan penjelasan tentang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kalian? Sikap anak-anak adalah anak-anak harus bersyukur setiap saat. Tidak boleh mengeluh. Selalu bersyukur, melaksanakan perintah-perintahnya Allah agar nikmat kita ditambahkan. Anak-anak, mari kita bernyanyi dulu. Lagunya bersyukur, nada lagu bangun tidur. Pasti anak-anak semuanya bisa. Yuk ikuti bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solihah, pembahasan yang kedua adalah sikap bersyukur. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memperoleh nikmat, apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan kepada sesama manusia? Yang pertama, tentunya anak-anak ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat bisa makan enak, nikmat bisa menghirup udara yang segar, nikmat bisa bermain dengan teman-teman, nikmat bisa belajar, nikmat bisa beribadah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Bunyi hamdalah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus apa? Berbuat yang lebih baik. Berbuat yang lebih baik itu banyak sekali. Kita berbakti kepada orang tua harus ditingkatkan lagi, sholatnya harus ditingkatkan lagi, ngajinya harus lebih baik lagi, dan perbuatan yang lain yang baik-baik harus kita tingkatkan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang jahat, yang jelek, yang buruk, kita tinggalkan. Yang keempat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia. Yang kelima, bersedekah anak-anak. Ketika anak-anak mendapatkan nikmat dari Allah, jangan pelit, jangan bakhil, harus sebagian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat itu. Yang keenam, menggunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ada 6 tadi yang Pak Guru sebutkan, bagaimana cara kita yang kita lakukan karena kita memperoleh nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solihah, setelah tadi mendengarkan, memperhatikan penjelasan dari Pak Guru tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya anak-anak punya tugas. Apa itu tugasnya? Yang pertama adalah anak-anak harus mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah anak-anak mendapatkan nikmat dari Allah, maka anak-anak harus memperbaiki, meningkatkan, menambah lagi perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang jelek. Anak-anak yang soleh dan solihah, marilah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi